Terus ini yang unik. Ketidaksadaran kolektif dalam diri kita ada unsur anima atau unsur animus. Kalau anima itu sisi feminin yang ada dalam seorang pria yang tidak disadari. Kebalikannya animus itu sisi maskulin yang tidak disadari ada pada perempuan. Jadi yang laki-laki kan kesadaranmu adalah kesadaran laki-laki itu pasti. Tapi ada ketidaksadaran kolektif yang kamu, namanya ketidaksadaran, kamu tidak sadar ada sisi feminin dalam dirimu. Kebalikannya dalam diri perempuan ada sisi maskulin. Ini nanti yang jadi pemicu. Misalnya kalian punya tipe cewek ideal yang laki-laki, atau yang perempuan punya tipe cowok ideal. Itu pasti dasarnya adalah, kalau yang cewek sisi maskulin dalam dirinya, kalau yang cowok sisi feminin dalam dirinya. Ya meskipun ada unsur-unsur kimiawinya, kromosomnya, macam-macam, tapi ini pengalaman. Kan ini tadi ketidaksadaran kolektif ini kan diwariskan. Jadi ketidaksadaran kolektif yang diwariskan ini, ya sisi feminin dan maskulin tadi itu ya diwariskan juga. Makanya coba kalian perhatikan ya, tipenya orang barat kayak gimana, tipenya orang timur kayak gimana, itu diwariskan. Kadang-kadang kalian heran, bule cakep-cakep sukanya kok kayak gitu ya misalnya. Kadang-kadang kan begitu. Itu tipe yang diwariskan juga. Jadi ada sisi feminin sama sisi maskulin. Makanya orang kalau nikah itu kan nyari soulmate yang cocok, sesuai yang dia idealkan. Yang miliknya pria namanya anima. Ketidaksadarannya di perempuan namanya animus. Jadi dalam dirimu ada. Ya nanti kalau ketidaksadarannya yang laki-laki kok isinya bukan feminin tapi maskulin, itu nanti yang keluarnya agak aneh. Kebalikannya nanti kamu yang cowok nyari cowok nanti. Ya. Tipe idealmu kayak gimana? Cowok. Ya wes. Susah lagi. Ya. Jadi, dan ini sifatnya juga diwariskan. Saya pernah baca novel dari tentang kehidupan di Afrika itu. Orang-orang sana itu yang laki-laki mengidealkan perempuan yang kulitnya hitam dan mengkilat. Kemudian yang bibirnya tebal. Jadi kan yang besar itu, radial. Anti-slave. Terus rambutnya keriting-keriting kecil-kecil. Itu kan kebalikanmu. Mereka kalau lihat orang kulitnya putih misalnya, terus bibirnya merah, itu mereka tidak suka, jijik. Iya, kok kayak gitu ya, jijik. Mungkin bagi orang sana begitu. Mereka sukanya yang hitam, kulitnya berkilat-kilat, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Sip itu, kata orang Afrika loh. Itu kan diwariskan. Selera ini kan diwariskan. Mungkin orang Jawa juga punya selera sendiri, orang luar Jawa punya selera sendiri, yang laki-laki punya ideal sendiri, perempuan punya ideal sendiri. Ini kalau ditanya mesti ya susah keluarnya. Kenapa? Ini ketidaksadaran kolektif. Jadi kamu tidak ngerti bahwa ini seleramu itu. Kadang kamu nyari alasannya kan susah. Apa sih yang kamu sukai dari dia? Tidak tahu Pak, ya suka aja. Itu ada unsur anima dan animus tadi yang cocok. Dan itu ada rekaman-rekamannya. Mungkin dari sisi wajah enggak, tapi nenek moyangmu merekam bahwa perempuan yang baik itu perempuan yang sabar. Maka mungkin parameternya sabar.
Atau kayak orang zaman dulu, kayak di India itu perempuan yang baik itu kalau dulu yang subur. Jadi bisa punya anak banyak. Dan itu nanti parameternya kan. Makanya zaman dulu itu perempuan cantik itu kan gambarnya bukan yang langsing-langsing, yang perutnya rata, tapi yang perutnya agak besar sedikit. Coba lihat patung-patung Ken Dedes, patung itu kan perutnya agak besar sedikit. Dan mereka tidak sibuk senam, yoga, tidak macam-macam gitu. Karena cantik itu versi zaman dulu memang begitu. Yang kayak gitu, yang perutnya agak besar sedikit, itu simbol bahwa mereka subur, bisa punya anak banyak. Dibandingkan yang mungkin kurus-kurus, kerempeng, langsing itu. Yang sekarang diidolakan manusia hari ini, yang langsing-langsing itu anima sama animus. Ada pewarisan-pewarisan. Jadi ini ketidaksadaran kolektif. Kalau saya tanya kamu di level sadar, Anda Pak, saya tidak begitu, saya rasional. Oh Pak, iya. Makanya kamu gak dapat sampai sekarang. Galilah anima dan animusmu untuk nyari pasangan.